Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah hari ini kita akan membahas ya, teman-teman, metode Takna Jilid 3 tentang irama nahawan, teman-teman. Ya, saya sampaikan dulu untuk pertemuan kali ini kita bahasan irama nahawannya adalah ketika teman-teman sudah paham betul, mempraktekkan dengan baik juga daripada tajwid, makhrijul huruf, dan sifat hurufnya. Karena diharapkan teman-teman ketika mengaji itu tidak mendahulukan irama, akan tetapi mendahulukan tajwidnya dibanding dengan irama. Sehingga nanti ketika teman-teman masuk ke sini, ya ke nahawan itu sudah bisa berirama dengan baik, ya. Tidak meninggalkan tajwidnya. Nah, sebagaimana saya katakan, ya, bahwa irama nahawan ini adalah dasarnya. Ya, dasar saja yang saya cantumkan di metode Taknan jilid 3. Sehingga nanti teman-teman barangkali ada yang ingin membacakan Quran dengan berirama, itu boleh dengan irama nahawan ini, yang menurut saya paling mudah dibanding dengan irama-irama yang lain. Nah, cuman ada lagi yang memang umum bisa dipelajari sekali, ya, yang sangat mudah itu namanya irama rost, gitu ya. Tapi menurut saya ini paling mudah adalah nahawan. Baik teman-teman, sebagaimana sudah diketahui di jilid 1 itu ada di sana yang dimana menghafalkan, ya, dengan irama nahawan di bagian makhrijul huruf. Nah, ini tuh irama nahawan ini pun sama. Rumusnya tidak jauh berbeda, yakni merah naik, biru datar, dan hijau turun. Yuk kita dengarkan rumusnya bareng-bareng. Pertama naik, akhirnya naik. Pertama naik, akhirnya datar. Pertama datar, akhirnya turun. Seperti itu. Nah, sebagaimana kita lihat di An-Nas, ya, bahwa nanti ayatnya yang ini tipenya itu mad alil disukun. Karena di Quran itu ada 3 tipe, ya. Ada mad alil disukun, ada hanya dibaca dengan 2 harakat saja, entah itu mad iwad ataupun di akhirnya hanya ada mad tabi'i. Kemudian satunya lagi yakni dengan cara yang pendek sekali, tidak ada madnya sama sekali. Jadi langsung aja sukun, tidak ada madnya gitu ya, teman-teman, wakafnya tuh. Nah, kita sekarang akan praktekkan yang An-Nas. Boleh diingat teman-teman bahwa untuk ta'awudz dengan basmalah dalam irama nahawan khusus saja naik dan turun. Jadi kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat teman-teman bahwa untuk mengaji, ya, menggunakan irama nahawan, usahakan, ya, si pitch suara kita atau nada suara kita jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, yakni di middle aja, sedang, ya, supaya nggak kesulitan untuk teman-teman nanti mempraktekannya terlalu tinggi atau gimana, ya. Kita praktekkan bareng-bareng lagi. Sekarang lihat ayat 1, 2, 3 naik data turun, 4, 5, 6 pun sama, naik data turun. Diingat setiap akhir ayat selalu turun, karena menandakan bahwa ayat ini dalam surah ini sudah menjadi penutup atau menyelesaikan daripada surah ini. Sehingga setiap akhir ayat pada surah tersebut harus iramanya turun, ya. Yuk kita baca teman-teman. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Nah, itu dia daripada irama nahawan di surah An-Nas yang ujungnya mad dari sukun, teman-teman. Jadi gitu aja, suaranya middle. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, kalem saja supaya nanti teman-teman tidak kesulitan dalam iramanya, sehingga nanti tidak terlalu naik untuk, beriramanya. Atau mungkin terlalu rendah ketika beriramanya. Baik, selanjutnya lagi ada yang tipenya itu, ya dia dibaca dengan 2 harokat saja. Ya, yakni madnya cuman seperti mad tobi atau mad iwad, teman-teman ya. Ini pun sama. Jadi ketika dipraktekkan cukup dengan naik data turun, naik data turun, naik data turun. Ingat ya teman-teman, kalau posisi akhir ayatnya itu mungkin nanti menyisakan 2 ayat, entah itu 3 ayat ataupun 4 ayat, atau mungkin nanti ada yang 2 ayat, 1 ayat, mungkin sisa akhirnya tuh tinggal segitu-gitunya, tidak sama gitu dengan rumus daripada naik data turun. Kalau tadi kan di Anas kan pas tuh 6, naik data turun, naik data turun. Nah, kalau yang ini semisal surah Al-Adiyat sisanya 2 ayat. Nah, yang terpenting teman-teman akhir ayat itu harus turun. Ima nanti teman-teman setelah turun mau naik turun, atau misalnya datar turun, atau misalnya turun, yang penting itu nyambung. Gitu teman-teman. Cuman yang paling mudah untuk mempraktekannya ya sudah saja dari naik langsung ke turun. Gitu untuk akhir ayat. Yang penting akhir ayat daripada surah tersebut itu turun, gitu aja. Apapun surahnya, untuk yang memang belajarnya dasar. Tapi kalau teman-teman yang beriramanya sudah mahir, teman-teman melihat konteks ayatnya, kapan harus dibaca naik, gitu ya, dan kita meresapi maknanya. Silakan teman-teman dilihat konteks ayatnya, maknanya seperti apa, gitu, yang cocok untuk membawakan daripada surah tersebut. Nah, di sini teman-teman ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahnya turun ya teman-teman, untuk memudahkan teman-teman nanti di ayat satunya naik. Ya, kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ingat ya, naik dulu. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk yang dibaca dengan 2 harokat. Sebetulnya ini mix ya, antara yang 2 harokat dan juga yang mad dari sukun, nggak apa-apa. Jadi ada praktek yang kapan kita harus bacanya itu 2 harokat saja dan juga mad dari sukun. Nah, bagaimana dengan ujungnya yang dia pendek sekali, langsung aja sukun. Dibacanya tuh sukun aja langsung, nggak ada madnya segala macam. Sama aja. Lihat konteks ayatnya. Setiap akhir ayat itu harus dia dalam iramanya itu turun. Ya harus turun. Menandakan bahwa surat tersebut selesai gitu ya, teman-teman. Kita baca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Nah, itu teman-teman daripada surah Al-Kautsar yang ujungnya itu pendek, tidak panjang, teman-teman. Nah, barangkali di antara teman-teman nanti ingin belajar bagaimana untuk meresapi atau menghayati ya teman-teman daripada ayat-ayat yang teman-teman baca, lihat dulu terjemahnya ya teman-teman. Jadi kita rasakan betul-betul bahwa ayat yang selalu kita baca itu adalah teguran untuk kita ya, yakni untuk pengingat kita, reminder dalam kehidupan kita, sehingga ketika membaca tersebut tuh hati kita tuh menjadi terenyuh gitu. Jadi merasakan sekali bahwa Allah tuh sangat sayang dengan kita segala macamnya teman-teman. Sehingga ketika teman-teman membaca seperti tersebut, itu tidak hanya sampai di lisan, tapi melewati sampai ke hati kita. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika mengaji diusahakan bisa lebih menghayati ya. Sehingga teman-teman ketika mengaji tidak lurus-lurus saja ya teman-teman. Baik, kita lihat ini surah Al-Mutaffifin teman-teman. Di sana sudah ada tanda kapan harus kita mulai menaikkan suara dan segala macamnya, sehingga melihat konteks ayatnya teman-teman nanti bisa dilihat aja di mushaf masing-masing ada terjemahnya. Itu sangat luar biasa ya teman-teman. Bisa membuat kita membacanya lebih enak lagi gitu, lebih soft lagi teman-teman. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Nah, di sini mulai untuk kita menyesuaikan lihat makna ayatnya sehingga kita lebih menghayati lagi. Bagaimana cara bacanya? Lihat di sana merah naik. Wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Biasa lagi normal. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu
يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Nah, sebetulnya untuk kesananya sama-sama saja teman-teman, tinggal naik data turun. Cuman nanti kan setelah ini kan ada tentang jahim neraka lagi. Kita lihat itu kan ya konteks ayat seperti apa. Kita merasakan bahwasannya itu berbohong itu tidak boleh segala macam ya, bahwa kita mungkin pernah berbohong sehingga kita ingat dosa-dosa kita gitu kan. Nah, itu boleh teman-teman di situ lebih menghayati lagi. Nah, jadi teman-teman ketika kita membaca Al-Qur'an, dilihat konteks ayatnya teman-teman ya. Jadi setelah ini pun kesananya boleh. Misal kita naik lagi ya. Di sini kan sudah naik tuh. Nah, contoh. Tsumma innahum lasalul jahim. Boleh. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Jadi boleh gitu juga teman-teman ya. Jadi pokoknya dilihat konteks ayatnya. Sini kan celakalah bagi orang-orang yang dia berbohong. Nah, kita rasakan kita pernah nggak berbohong gitu kan ya. Jadi ketika kita pernah berbohong, kita di situ sampai berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah hamba yang dulu pernah berbohong, segala macam kita resapi. Jadi ayat itu tidak hanya sekadar bacaan, tapi juga penghayatan perasaan diresapi untuk kita, bahwa ayat yang kita baca itu betul-betul untuk kita gitu loh. Ya Allah menyampaikan itu tuh untuk kita. Sehingga banyak orang yang ketika baca hanya sampai ke kerongkongannya saja atau tenggorokannya saja, tidak sampai ke hatinya. Dan di sini dengan irama nahawan hanya sebagai bantu saja ya, untuk teman-teman bisa mengaji lebih enjoyment lagi, lebih meresapi lagi. Tapi tetap ingat ya, irama itu belakangan. Yang paling terpenting adalah apa? Tajwidnya teman-teman. Nah, jadi barangkali yang dibacakan oleh teman-teman itu jangan sampai mendahulukan iramanya, tapi harus mendahulukan daripada tajwidnya. Itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini tentang irama nahawan. Mohon maaf bila ada kesalahan teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi.